Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, hari ini kita siaga di IGD untuk penanganan pasien dengan potensi perilaku kekerasan. Kita belum tahu pasti kondisi pasien yang akan datang. Jadi mari kita persiapkan diri dengan baik. Ingat, tujuan kita adalah menjaga keselamatan pasien, petugas, dan lingkungan. Semua tindakan harus dilakukan dengan komunikasi yang tenang, sopan, dan penuh empati. Berikut pembagian tugas untuk kesiapsiagaan. April bertugas menyiapkan alat dan obat injeksi jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ayu dan Aura bertugas untuk mengobservasi tanda-tanda vital. Livia untuk mengecek peralatan infus dan alat restrain 4 titik. Pastikan semuanya bersih, lengkap, dan siap digunakan. Saya sendiri akan mengkoordinasi tim dan memimpin komunikasi awal dengan pasien serta keluarga. Selama tindakan nanti, jaga jarak aman sekitar 2 meter dari pasien saat melakukan pendekatan verbal. Jika pasien menunjukkan tanda-tanda agresif, segera lakukan prosedur keamanan, singkirkan benda berbahaya, amankan lingkungan, dan bersiap untuk tindakan MPK sesuai instruksi. Apakah ada yang ditanyakan dengan pembagian tugas ini? Ya. Baik, kalau sudah jelas, tetap siaga, saling berkoordinasi, dan perhatikan keselamatan bersama. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Selamat bekerja semuanya. Aku nggak mau di sini. Kalian semua bawa aku juga. Aku bukan anak gila. Sabar ya Bu, sabar Pak, tenang Pak. Tolong. Tenang. Amankan area lingkungan. Pastikan pasien lain menjauh ya. Iya Bu. Nggak mau. Tenang sebentar saja. Saya tidak menyakiti Bapak kok. Istirahat aja. Tolong. Tenang Pak. Duduk di bed, tidur di bed ya. Kita nggak menyakiti Bapak kok. Tenang. Beneran? Iya benar. Bapak tidur ya. Sebentar saja. Bapak, kami tidak menyakiti Bapak. Bapak mohon lebih tenang. Nggak mau. Sebentar saja. Nggak mau. Boleh Bapak ceritakan kenapa Bapak di sini? Nggak mau, kalian semua bohong. Aku nggak mau di sini. Aku mau pulang. Kami mengerti Pak, kalau Bapak seperti ini terus nanti Bapak bisa terluka. Jadi Nggak kami mau. ingin membantu Bapak. Kalau Bapak bisa tenang, nanti kita bantu supaya istirahat biar nyaman ya. Nggak mau. Aku nggak mau. Pendekatan verbal belum berhasil. Lakukan 4 titik restrainment untuk keamanan pasien. Pasien membahayakan diri. Alat restrain 4 titik sudah siap, Nurse. Baik, Livi tangan kanan, April tangan kiri, Aura dan Ayu kaki. Tali tidak terlalu kencang, sirkulasi baik, kulit hangat. Baik, kita lakukan injeksi untuk pasien agar lebih tenang. Saya akan permisi ya Pak, saya akan melakukan injeksi yang mengandung haloperidol 5 mg dan diazepam 5 mg juga. Info sudah terpasang. Sudah Pak. Pasien sudah mulai tenang, nafasnya sudah teratur. Baik, pastikan pasien aman dan cek setiap 15 menit. Saya udah capek. Saya nggak mau marah lagi. Bagus Pak, istirahat dulu ya. Nanti kita lepas talinya pelan-pelan. 2 jam kemudian. Bapak kan sudah tenang. Talinya saya lepas satu persatu ya Pak. Iya. Tapi janji Bapak nggak boleh marah-marah loh ya. Iya Mbak. Baik. Saya lepas tali kaki kanan terlebih dahulu ya Pak. Iya. Baik, selanjutnya saya lepas tali kaki kirinya ya Pak. Baik, selanjutnya saya lepas tali di tangan kanannya ya Pak. Yang terakhir saya akan melepas tali pada tangan kiri ya.
Bapak, talinya kan sudah dilepas. Bagaimana perasaannya setelah talinya dilepas? Udah lebih enak. Bu, kami tetap di sini ya Pak. Kalau Bapak butuh apa-apa, nanti Bapak bisa berbicara dengan kami. Kalau Bapak sudah sedikit lega, agar nanti bicara dengan kami ya Pak. Iya. Baik tim evaluasi pasien baik, kita bekerja sesuai dengan SOP MPK. Ya, pasien sudah lebih tenang dan tidak ada perilaku agresif. Bagus, tim kerja baik. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. SPTK pada pasien dengan perilaku kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badiati Zahra dengan NIM 144, memerankan SPTK 1 SP1. Nama klien dengan Tuan R di ruang gelati Rumah Sakit Jiwa Menur, Provinsi Jawa Timur. Proses keperawatan 1. Kondisi perawat DS, pasien mengatakan sering marah ketika merasa direndahkan atau kebutuhannya tidak terpenuhi. 2. Pasien menyampaikan bahwa ia merasa malu dan kecewa karena ditinggalkan istrinya serta tidak bekerja lagi. 3. Pasien mengatakan merasa dirinya tidak berguna dan sering merasa marah tanpa sebab yang jelas. 4. Pasien mengaku sulit mengontrol emosinya dan kadang memukul orang lain ketika emosi. DO-nya, pasien tampak tenang, tegang, dan tatapan tajam dan nada bicara keras. 2. Pasien kooperatif namun mudah tersinggung. 3. Kadang berbicara ngelantur atau mengulang kata-kata. 4. Tidak ditemukan keluhan fisik yang berarti tanda vital dalam bentuk normal. 5. Tidak tampak perilaku agresif selama wawancara berlangsung. Diagnosa keperawatan resiko perilaku kekerasan atau RPK. Tujuan keperawatan, tujuan umum, klien tidak mencederai diri maupun orang lain. Tujuan khusus, klien dapat membina hubungan saling percaya. Rencana tindakan keperawatan SP1. 1. Menyebutkan penyebab perilaku kekerasan. 2. Menyebutkan tanda dan gejala perilaku kekerasan. 3. Menyebutkan perilaku kekerasan yang dilakukan. 4. Menyebutkan akibat perilaku kekerasan. 5. Menyebutkan cara mengontrol perilaku kekerasan. 6. Praktikkan latihan cara mengontrol fisik. 7. Masuk ke jadwal kegiatan pasien. Kakak, permisi. Iya. Selamat pagi Bapak. Iya, pagi. Perkenalkan, saya Nurse Atus yang perawat yang akan mendampingi Bapak selama berada di ruangan gelati ini. Iya. Bagaimana perasaan Bapak pada hari ini? Tidurnya nyenyak apa tidak? Enggak sih, sebenarnya saya tadi malam nggak bisa tidur ya. Banyak pikiran soalnya. Oke, baik. Baik, Bapak, terima kasih sudah mau bercerita hari ini. Saya membantu Bapak mengendalikan membuat Bapak tidak emosi lagi ya, dengan cara supaya tidak menyakiti orang lain lagi ya Bapak ya. Untuk waktunya 30 menit, apakah Bapak bersedia? Iya, boleh. Oke, baik. Bapak ingin kita berbicara di ruangan ini atau di taman Bapak? Di sini aja nggak apa-apa. Oke, baik, kita mulai ya Bapak ya. Ya. Saya mendengar Bapak kadang sering marah-marah ke orang lain ya. Bapak biasanya ceritakan membuat marah itu gimana sih Pak? Yang buat Bapak emosi itu gimana? Iya, soalnya itu orang-orang di sekitar saya itu cerewet banget. Padahal saya itu nggak kerja cuma sebentar udah. Orang-orang itu nggak ada yang bisa menjadi nggak enak pokoknya. Oh ya Bapak, saya mengerti Bapak perasaan Bapak pada saat itu ya. Merasa marah itu sangatlah wajar Bapak ya. Jadi bisa dikontrol lagi ya Bapak ya untuk emosinya ya. Ketika Bapak marah, apa yang Bapak rasakan di tubuh Bapak? Seperti pusing, gimana atau berdebar? Dada saya itu kayak panas begitu, panas banget. Panas. Iya.
Oke, kadang kalau Bapak itu caranya gimana? Melakukan untuk tidak marah. Biasanya saya nggak sadar tiba-tiba kayak muncul orang, ya. Baru sadar setelahnya, nggak tahu. Baik Bapak, apakah Bapak mau melakukan teknik nafas dalam? Ya boleh. Ya baik, silakan duduk ya Bapak. Saya bantu. Baik Bapak, kita akan melakukan teknik nafas dalam ya Bapak ya. Untuk 3 kali sampai 5 kali ya. Baik, ikuti saya Bapak ya. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, hembuskan. Tarik lagi lewat hidung, tahan, hembuskan. Sekali lagi ya Bapak. Tarik nafas dari hidung, buang, hembuskan. Bagaimana Bapak setelah latihan hari ini? Rasanya sudah lebih baik? Tenang. Bagus sekali Bapak. Latihan ini biasanya dilakukan kapan saja yang Bapak bisa lakukan supaya Bapak tidak mudah marah, jadi bisa dikontrol lagi. Kalau mau marah bisa tarik nafas tadi ya. Iya. Silakan mata. Baik Bapak, untuk hari ini kita selesaikan lagi ya. Kita besok lagi untuk latihan nafas dalamnya lagi. Besok saya akan datang lagi pada pukul 9 pagi di ruangan ini ya Bapak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Besok kita latihan kembali ya Bapak ya. Besok pagi ya. Besok pagi jam 9 di ruangan ini ya Bapak ya. Iya baik. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rahmawati dengan nomor NIM akhir 149. Di sini saya sebagai SPTK pertemuan kedua, yaitu di mana kondisi pasien DS-nya yaitu pasien mengatakan masih kadang merasa marah ketika orang lain menyinggung atau tidak menghargai dirinya. Dan pasien ini menyampaikan sudah mencoba latihan nafas dalam saat mulai emosi dan merasa sedikit lebih tenang. Nah, pasien ini mengatakan ingin belajar cara lain untuk menahan amarah agar tidak melukai orang lain. Pasien mengaku kadang masih ingin memukul saat kesal tapi mencoba menahan diri. Dan data objektifnya yaitu pasien tampak lebih tenang dibanding sebelumnya, tetapan tidak setegang hari pertama. Dan pasien kooperatif mampu mempertahankan kontak mata dan partisipasi aktif dalam percakapan. Dan ada suara stabil dan tidak meninggi. Tidak tampak perilaku agresif selama sesi berlangsung dan tanda vital dalam batas normal yaitu 132/70 dengan nadi 88 kali per menit dan suhu 36,5 Celcius dan respirasi 20 kali per menit dengan diagnosa resiko perilaku kekerasan. Dengan tujuan keperawatan yaitu tujuan umum klien tidak mencederai diri maupun orang lain, dan tujuan khususnya yaitu klien dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan dan klien dapat mempraktikkan latihan secara mengontrol fisik atau latihan komunikasi verbalnya. Dan rencana tindak keperawatan atau SP2 yaitu evaluasi kegiatan sebelum SP1, mempraktikkan latihan cara mengontrol fisik 2 dengan latihan verbal dengan 3 macam dan masuk dalam jadwal kegiatan pasien. Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi ya Bapak. Ya, di sini saya sebagai perawat intan yang akan berada tugas pada ruangan batik ini ya Pak. Bagaimana dengan latihan nafas dalam kemarin ya Bapak? Ya sudah lebih enak sekarang. Wah, alhamdulillah bagus sekali ya Bapak. Nah, sekarang kita ini latihan komunikasi secara verbal ya Pak, supaya bisa untuk mengontrol emosinya Bapak. Ya boleh. Apakah Bapak sedia dengan 30 menit? Ya boleh. Ya, baik Bapak. Di sini kemarin kan nafas dalamnya sudah baik ya Pak. Jadi kita akan latihan kontrol emosinya secara verbal ya Pak. Jadi Bapak itu harus menjaga kata-katanya. Nah, seperti kayak ucapkan perasaan dengan baik dan alihkan pembicaraan yang mulai emosi ya Pak. Ya. Dan gunakan kalimat positif seperti saya bisa tenang, jangan kayak negatif gitu ya Pak. Nah, kalau saya beri pertanyaan nanti Bapak jawab ya.
Nah, kalau semisal ya Pak, teman Bapak ini mengambil barangnya Bapak, itu gimana ya perkataan Bapak? Ya nggak boleh lah, masa nggak minta izin dulu. Nah, ya bagus ya Pak. Nah, kalau Bapak diejek gimana perkataannya Ya, Bapak? ya saya marah kalau diejek, ya nggak boleh marah. Oh iya, gitu ya Pak. Jadi perkataan yang bagus, jadi alihkan pembicaraan jika membuat emosi ya Pak. Gitu ya. Ya, jadi sering-sering untuk berbilang perkataan secara verbal ini ya Pak. Iya. Baik Pak, untuk besok kita berada di ruangan ini untuk melakukan latihan spiritual, apa di ruangan atau di taman? Ya di sini aja. Oh di sini aja ya Bapak. Besok ya Pak jam 9 untuk latihan spiritual. Ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustina sebagai SPTK pertemuan ketiga SP3 pasien RPK di ruang gelatik dengan kondisi pasien data subjektif. Pasien mengatakan kadang masih merasa marah jika ada orang yang menyinggung perasaannya. Pasien menyampaikan bahwa ia berusaha menahan amarah dengan menarik napas dalam. Pasien mengatakan merasa lebih tenang dan mulai bisa mengontrol emosinya. Pasien ingin belajar cara lain agar bisa mengungkapkan marah tanpa menyakiti orang lain. Data objektifnya, pasien tampak lebih tenang, nada bicara tidak keras, dan kontak mata baik. Pasien kooperatif selama interaksi, tidak menunjukkan perilaku agresif. Pasien mengikuti arahan dengan baik dan mampu mempraktikkan latihan sebelumnya. Tanda-tanda vital dalam batas normal. Diagnosa keperawatan, resiko perilaku kekerasan. Tujuan keperawatan untuk tujuan umumnya, klien tidak mencederai diri maupun orang lain. Tujuan khusus, klien dapat mengidentifikasi tanda dan gejala perilaku kekerasan serta mampu mengekspresikan kemarahan secara verbal atau sosial yang adaptif. Rencana tindakan keperawatan, mengevaluasi kegiatan sebelumnya, SP2, mempraktikkan latihan cara verbal atau sosial. Ada 3 macam: mengungkapkan perasaan marah dengan berbicara tenang, meminta tolong atau menyampaikan keberatan dengan sopan, menolak ajakan atau situasi yang membuat marah dengan cara asertif. Kemudian memasukkan pasien dalam jadwal kegiatan harian. Untuk Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya baik. Bagus. Untuk latihan verbal kemarin, apakah masih dilakukan Pak? Ya sudah dilakukan. Bagus ya Pak. Hari ini kita belajar cara menyalurkan marah lewat kata-kata dan tindakan sosial yang baik. Kegiatan ini dimulai sekitar 30 menitan. Apakah Bapak bersedia? Ya boleh. Ya. Kalau gitu, misalnya kalau ada orang yang bicara kasar nih sama Bapak, apa yang bisa Bapak katakan supaya tidak marah? Ya saya bilang, tolong jangan bicara seperti itu. Bagus, itu cara yang sopan untuk menyalurkan amarah ya Pak. Ya. Kalau misalnya Bapak ingin sesuatu tapi tidak dituruti, bagaimana Pak? Saya bilang, mohon maaf, boleh tolong bantu saya. Hebat. Cara seperti itu bisa membuat orang lain mau membantu ya Pak. Ya. Kalau misalnya ada teman Bapak nih mengajak hal yang tidak Bapak suka, Bapak bagaimana? Ya, saya akan bilang terima kasih sudah mengajak, tapi saya tidak ikut. Bagus sekali Pak, itu asertif dan sopan ya Pak. Ya, Nah, cara-cara ini bisa Bapak pakai saat marah agar tidak menyakiti diri atau orang lain ya Pak. ya, Bagaimana perasaan Bapak setelah latihan kali ini Pak? udah lebih enak sekarang. Oh ya, luar biasa ya Pak. Besok kita latihan mengontrol marah lewat kegiatan spiritual ya Pak. Iya. Dimulai jam 9 di ruangan ini ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. Bapak sudah sangat kooperatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Norisi, NIM 177. Di sini saya akan melakukan SP keempat. Proses keperawatan kondisi pasien data subjektif. Pertama, pasien mengatakan masih kadang merasa jengkel jika teman sekamar berbicara kasar. Yang kedua, pasien menyampaikan bahwa ia berusaha mengontrol amarah dengan cara menarik nafas dalam
dan berbicara baik-baik. Ketiga, pasien mengatakan ingin belajar agar lebih sabar melalui ibadah. Keempat, pasien mengatakan merasa lebih tenang setelah berdoa atau mendengarkan ayat Al-Quran. Data objektifnya, pasien tampak tenang, ekspresi wajah rileks, dan kontak mata baik. Pasien kooperatif mengikuti percakapan dengan lancar, tidak tampak perilaku agresif, nada suara normal, tanda-tanda vital dalam batas normal. Diagnosa keperawatan resiko perilaku kekerasan RPK. Tujuan keperawatan TUM, klien tidak mencederai diri maupun orang lain. Tujuan khusus, klien dapat mengidentifikasi perilaku kekerasan yang biasa dilakukan dan mampu mengendalikan diri melalui kegiatan spiritual. Rencana tindakan yang pertama, mengevaluasi kegiatan sebelumnya SP3 dan latihan verbal atau sosial. Yang kedua, melatih pasien secara spiritual dalam mengontrol marah, misalnya berdoa, berzikir, membaca ayat pendek, sholat. Yang ketiga, memasukkan pasien ke dalam jadwal kegiatan keagamaan di ruangan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saiful. Nama Saiful ya. Iya. Ya, saya akan yang sik pada pagi hari ini. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, orang baik. Bagus, hari ini kita latihan mengontrol emosi lagi ya. Ya, Ya. ya Pak. Apakah masih sering merasa jengkel kalau teman bicara kasar Bapak? Ya kadang sih, ya sih kadang. Ya. Itu bagus. Apa yang membuat Bapak lebih tenang? Kalau membuat lebih tenang, biasanya saya baca ayat-ayat Al-Quran itu atau dengerin ayat Al-Quran itu biasanya. Itu ya. Lebih tenang. Luar biasa. Kalau ada yang kasar, apa yang Bapak lakukan? Ya saya biasanya tarik nafas dalam. Bagus Bapak. Sudah bisa mengontrol dengan baik berarti ya. Iya, sekarang sudah bisa. Dari latihan hari ini Bapak sudah bisa mengolah emosi dengan tenang. Bagaimana perasaan Bapak? Ya sekarang jadi lebih tenang dan lebih nyaman. Pertahankan ya Bapak. Ya, Besok kita lanjutkan latihan berikutnya. ya, Terima kasih. ya sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Saya Jepang Ghazali, perawat mendampingi Bapak selama dirawat di sini. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Jeko. Ya. Bagaimana kondisi Bapak selama ini? Apakah ada perubahan yang signifikan? Sejauh ini agak tenang Pak, tapi kadang masih suka marah kalau ada hal yang tidak sesuai keinginannya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara keluarga merawat Bapak agar tidak mudah marah dan ganggu. Oh, baik Pak. Kegiatannya akan berlangsung sekitar 30 menit dan kita lakukan di ruang keluarga pasien ya. Siap Pak. Bu, perilaku kekerasan itu adalah tindakan melukai diri sendiri dan orang lain atau merusak barang seseorang yang tidak mampu mengontrol emosinya, seperti itu. Jadi bukan karena dia sengaja marah ya Pak? Betul sekali Bu, bisa disebabkan karena stres, kecewa, merasa tidak dihargai atau efek dari gangguan pikirannya, seperti itu. Gitu. Tandanya biasanya Ibu perhatikan dari wajahnya yang tegang, suara meninggi, tangan mengapal, tatapan tajam, atau marah tanpa sebab jelas, seperti itu. Kemudian kalau Ibu melihat tanda-tanda tersebut, Bapak mulai marah dan jangan langsung menegur dengan nada tinggi. Sebaiknya Ibu lakukan hal berikut. Yang pertama adalah tetap tenang dan jaga jarak aman. Yang kedua, alihkan perhatian pasien, misalnya dengan duduk atau bicara. Kemudian yang ketiga, berikan waktu untuk menenangkan diri. Yang keempat, gunakan nada lembut, hindari berdebat. Dan yang terakhir, bila perilaku membahayakan, segera laporkan ke petugas. Baik Pak, karena saya memang suka panik jadi ikut cara keras. Iya, tidak apa-apa Ibu. Yang penting sekarang Ibu sudah tahu cara yang lebih tepat. Kemudian sekarang kita latihan ya Bu. Misalnya Bapak mulai marah karena tidak diberi rokok. Coba Ibu peragakan bagaimana Ibu akan menenangkannya. Ini Tuan Air coba dulu ya, Ibu tahu kamu kesal tapi kita bicara pelan-pelan dulu ya. Bagus sekali Ibu. Ibu sudah menggunakan nada tenang dan memberi waktu pasien untuk menenangkan diri. Sekarang latihan yang kedua nih. Bagaimana Ibu memberi dukungan setelah Bapak berhasil tenang? Bagus, saya senang kamu bisa sabar. Luar biasa Ibu, kalimat seperti itu bisa membuat pasien merasa dihargai dan lebih mudah mengontrol emosi.
Menurut Ibu ini apa kesulitan utama ya dalam merawat Bapak dalam sehari-hari? Yang paling itu kalau dia mulai marah, kadang-kadang dia disikap gimana. Memang wajar ya Bu kalau Ibu merasa lelah dan merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa memang membutuhkan kesabaran dan pengetahuan yang cukup. Ibu sudah sangat berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasibah Mujati. Di sini saya membacakan SPTK ke-5. Yang pertama ada proses keperawatan, kondisi pasien dan keluarga. Data subjektifnya itu yang pertama, keluarga mengatakan bahwa Tuan Gilang sering marah dan memukul jika keinginannya tidak terpenuhi. Yang kedua, keluarga merasa takut dan bingung bagaimana cara mendapatkan Tuan Gilang saat mulai marah. Yang ketiga, ibu pasien menyampaikan bahwa keluarga sering berdebat karena Tuan Gilang sulit diajak bicara dan tidak mau mendengarkan nasihat. Yang keempat, keluarga mengatakan ingin tahu cara terbaik agar Tuan Gilang tidak kambuh dan bisa lebih tenang di rumah nanti. Data objektifnya itu yang pertama, ada keluarga tampak cemas saat menceritakan perilaku pasien. Yang kedua, keluarga kooperatif mengikuti wawancara. Yang ketiga, hubungan komunikasi dalam keluarga cenderung satu arah. Yang keempat, pasien masih dirawat di ruangan tampak tenang saat kegiatan berlangsung. Diagnosa keperawatan, resiko perilaku kekerasan atau RPK pada pasien berhubungan dengan ketidakmampuan mengontrol emosi dan kurangnya dukungan keluarga dalam merawat pasien. Tujuan keperawatan, tujuan yang umum itu keluarga mampu memahami kondisi pasien dengan resiko perilaku kekerasan dan berpartisipasi aktif dalam perawatan pasien di rumah maupun selama dirawat. Tujuan khususnya yang pertama, keluarga dapat mengidentifikasi masalah yang dirasakan dalam merawat pasien. Yang kedua, keluarga dapat menjelaskan pengertian, penyebab, serta tanda dan gejala perilaku kekerasan. Yang ketiga, keluarga dapat menjelaskan cara merawat pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Yang keempat, keluarga dapat mempraktikkan minimal 2 cara merawat pasien dengan resiko perilaku kekerasan. Yang kelima, keluarga mampu menyusun rencana tindakan lanjut atau RTL atau jadwal perawatan di rumah. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tuan Gilang, saya Nasibah. Hari ini kita lanjut latihan tentang cara keluarga menghadapi Tuan Gilang saat mulai marah ya. Pasti Bu, sekarang Tuan Gilang sudah lebih tenang. Alhamdulillah sekali. Kegiatan ini sekitar 30 menit ya kita lakukan di ruangan keluarga ini. Baik Bu. Ibu, apa yang sudah dilakukan sejak pertemuan kemarin? Saya sudah mudah bicara pelan dan memberi waktu kalau Tuan Gilang tampak kesal. Baik sekali, itu langkah yang benar. Sekarang kita belajar 2 cara baru ya. Yang pertama itu ada relaksasi fisik, yaitu pijat bahu ringan. Silakan Ibu coba sambil berkata lembut. Tarik nafas pelan-pelan ya. Saya pijat bahunya. Bagus. Yang kedua itu ada distraksi positif. Saat mulai kesal, ajak pasien melakukan hal yang paling disukai. Tuan Gilang, ayo kita berdoa dulu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah latihan hari ini? Saya jadi lebih baik dari Ibu. Sekarang tahu cara menangani Tuan Gilang tanpa marah. Alhamdulillah, Ibu sudah luar biasa. Tuan Gilang juga tampak lebih rileks hari ini ya. Luar biasa sekali. Baik Ibu, pertemuan berikutnya kita siapkan Tuan Gilang untuk pulang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vandliana dengan NIM akhir 187. Di sini saya akan membacakan KSP 3 keluarga dengan pertemuan ke-7. Yang pertama, kondisi pasien dan keluarga. Data subjektifnya, keluarga mengatakan kadang masih khawatir Tuan R akan marah jika keinginannya tidak terpenuhi. 2, pasien menyampaikan bahwa pasien tampak lebih tenang dan jarang membentak seperti dulu.
3. Keluarga mengatakan ingin tahu cara membantu Tuan R agar tidak kambuh atau marah lagi setelah pulang nanti. Yang keempat, keluarga mengatakan kadang bingung bagaimana cara bersikap jika pasien mulai kesal atau murung. Data objektifnya, yang pertama, keluarga tampak kooperatif dan memperhatikan saat edukasi berlangsung. Yang kedua, pasien tampak tenang, mampu berinteraksi dengan keluarga tanpa ketegangan. Yang ketiga, keluarga menunjukkan sikap peduli dengan bertanya dan mencatat hal penting. Yang keempat, tidak tampak tanda-tanda perilaku kekerasan selama kegiatan berlangsung. Untuk diagnosa keperawatannya, risiko perilaku kekerasan atau RPK berhubungan dengan ketidakmampuan mengontrol impuls, harga diri rendah, dan dukungan keluarga yang belum optimal. Untuk tujuan keperawatan, tujuan umum, klien tidak mencederai diri maupun orang lain. Untuk tujuan khususnya, keluarga mendapatkan dukungan atau mampu melakukan perawatan dalam pencegahan perilaku kekerasan pada klien. Untuk rencana tindakan keperawatan SP3 keluarga ini, yang pertama, mengevaluasi kemampuan keluarga dalam memahami penyebab, tanda, dan cara mengontrol perilaku kekerasan SP1 dan SP2. Yang kedua, mengevaluasi kemampuan pasien dalam mengontrol perilaku kekerasan. Yang ketiga, memberikan edukasi tindak lanjut keluarga, follow up, dan rujukan untuk perawatan di rumah. Yang keempat, memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada keluarga agar mampu menjadi pendamping bagi klien. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Saya Nurstani, perawat yang mendampingi Tuan R selama di ruang ganti ini. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah melihat ada perubahan kepada Tuan R selama beberapa hari terakhir? Alhamdulillah Tuan R sekarang lebih tenang, jarang marah seperti dulu. Alhamdulillah, bagus sekali Bu. Hari ini kita akan membahas bagaimana keluarga bisa membantu Tuan R agar tetap tenang dan tidak mudah marah. Setelah pulang nanti, pertemuan ini akan berlangsung sekitar 30-40 menit di ruang keluarga Grati ini supaya lebih nyaman. Bagaimana Bu? Baik Bu, kami siap. Selama Tuan R di rumah, selama Tuan R dirawat, apa saja yang Ibu lihat dari perkembangannya? Sekarang dia lebih bisa diajak bicara, tidak membentak seperti dulu. Bagus sekali. Kalau nanti di rumah Tuan R mulai tampak kesal, biasanya apa yang Ibu lakukan? Biasanya kami diam saja supaya tidak memperburuk suasana. Bagus sekali. Kalau nanti di rumah Tuan R mulai tampak kesal, itu langkah awal yang baik. Ibu masih ingat tanda-tanda kalau Tuan R mulai marah? Mungkin kalau nadanya mulai tinggi atau wajahnya tegang. Benar sekali Bu, itu tanda-tanda awal. Saat itu Ibu bisa mengingat Tuan R untuk menarik nafas dalam-dalam dan mencoba untuk menenangkan diri seperti sudah dipelajari di sini. Baik Bu, kami akan coba. Selain itu, setelah Tuan R pulang, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan Tuan R minum obat seperti anjuran dokter. Yang kedua, ajak ikut kegiatan positif seperti olahraga ringan atau membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga, kalau mulai tampak gelisah, ajak latihan nafas dalam atau berdoa bersama. Yang keempat, jika gejala marah sulit dikendalikan, segera hubungi petugas kesehatan atau ke rumah sakit. Baik Bu, kami akan catat. Keluarga juga bisa mengikuti kelompok pendamping keluarga pasien gangguan jiwa di puskesmas atau RSJ Nur. Di sana saling bisa berbagi pengalaman. Oh begitu ya Bu, nanti kami coba ikut. Luar biasa Bu, dukungan dari keluarga sangat penting. Dengan kesabaran dan perhatian dari Bapak dan Ibu, Tuan R akan semakin stabil dan percaya diri. Bagaimana perasaan Ibu setelah tahu cara mendampingi Tuan R selama di rumah nanti? Rasanya lebih tenang Bu, kami jadi tahu apa yang harus dilakukan kalau dia mulai marah. Bagus Bu, tadi Ibu juga sudah bisa menyebutkan tanda-tanda RPK dan cara menanganinya dengan tepat. Jadi setelah pulang nanti mohon tetap mendukung Tuan R sesuai dengan yang kita bahas, dan bila ada perubahan perilaku segera konsultasi ke petugas kesehatan ya. Siap Bu, terima kasih banyak. Pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir dari program terapi ini ya. Jadi keluarga tetap bisa berhubungan dengan perawat atau dokter kapanpun diperlukan bila Ibu meminta. Baik Bu, terima kasih atas bimbingannya. Sama-sama Bu.
Terima kasih atas kerjasamanya selama mendampingi Tuan R. Semoga dengan dukungan keluarga beliau semakin tenang, bisa beraktivitas seperti biasa. Assalamualaikum. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita akan membentuk tim pelaksana terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi assertive training yang akan dilaksanakan di ruang Helatik RSJ Menur Surabaya ya. Ini sesuai pembagian tugas yang kemarin sudah ditetapkan dalam proposal. Saya sendiri sebagai leader ya, Gilang Firmansyah. Selanjutnya ini ada Jeko Al-Ghazali sebagai co-leader, Ayu Rahma sebagai fasilitator, Inta Dwi, Aprilia Putri, Tria Agustina, dan Nasifa Mujiati. Untuk observernya itu ada Nadia Renata, Auralia Nur, dan Livia Sukma. Ya, bisa dipahami? Bisa. Untuk kegiatan TAK ini yaitu bertujuan agar klien dapat mengenali stimulus penyebab kemarahannya. Itu kegiatan yang akan dilaksanakan pada ini ya. Iya, betul sekali. Iya. Hari Kamis tanggal 13 November 2025. Untuk waktunya pukul 10. Tempatnya di aula ruang Heratik. Seperti itu. Baik, saya harap seluruh anggota memahami perannya masing-masing dan baik sebagai leader, co-leader, dan yang lainnya agar kegiatan dapat berjalan lancar, tertib, dan sesuai tujuan terapi. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai perannya? Tidak ada ya? Sudah jelas ya? Baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kerjasama. Seperti itu. Untuk para fasilitator dipersilakan untuk menjemput pasiennya masing-masing. Silakan. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Perkenalkan, saya di sini Gilang sebagai leader dan ini Saya Jeko Al-Ghazali sebagai co-leader. dan itu. Saya Nasifa Mujiati sebagai fasilitator. Selanjutnya. Saya Inta Dwi Rahmawati sebagai fasilitator. Saya Aprilia Putri sebagai fasilitator. Saya Ayu Rahmaulia sebagai fasilitator. Saya Tria Agustina sebagai fasilitator. Oke. Baik, sudah selesai ya perkenalannya. Kegiatan kali ini kita akan berlangsung sekitar 45 menit ya. Selanjutnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Silakan dimulai dari ibu ini, namanya siapa? Tolong perkenalkan diri. Nama saya Sadia. Baik, silakan. Nama saya Aini. Nama saya Ines. Nama saya Vita. Nama saya Zarli. Nama saya Dwi. Nama saya Atus. Nama saya Fani. Nama saya Bapak Joko. Nama saya Bapak Manto. Baik. Baik, bagaimana perasaan kalian hari ini? Biasa aja. Oh ya, sudah baik. Terima kasih atas telah mengungkapkan perasaannya. Setelah itu, kalian akan mengikuti kegiatan kali ini. Apakah sudah siap, Bapak? Sudah siap. Sudah siap. Baik. Tujuan kegiatan kali ini adalah agar teman-teman dapat mengenali penyebab dari atau stimulus dari marahnya yang sudah terjadi seperti apa, itu penyebabnya dicari tahu seperti itu. Nah, dengan begitu kita akan belajar untuk dapat mengendalikan marahnya. Ya, apakah bisa dipahami, Bapak? Ya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Kegiatan kali ini ada beberapa peraturan yang akan bisa dilaksanakan. Oh ini ya. Ya, selama kegiatan kita punya berbagai aturan. Yang pertama yaitu tidak saling menyela saat teman sedang berbicara ya, tidak boleh menyela ya teman-teman. Setelah itu bola tidak boleh dilempar keras nih. Wah, tidak boleh ya teman-teman. Ya. Setelah itu selanjutnya yaitu jika ingin keluar ruangan harus izin terlebih dahulu. Ya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti kita akan bermain lempar tangkap bola. Siapa yang memegang bola harus menyebutkan suatu hal yang bisa membuat marah atau memicu kekerasan. Apakah bisa dipahami semuanya? Ya.
Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita lakukan tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Ya, tepuk semangatnya seperti ini ya teman-teman. Tolong diikuti. Ayo. Nah, kita praktekkan berdua ya. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Bisa apa bisa dipahami? Bisa. Bersama-sama ya. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Suasana jadi hangat ya. Sekarang kita lanjut ke kegiatan utamanya. Oke. Selanjutnya kegiatan yang utamanya yaitu kita melempar bola ini ya teman-teman. Nanti kita lempar bola ini ke sampingnya. Nah, yang sampingnya ini yang dapat bolanya akan menyebutkan perasaan apa yang bisa menyebabkan bisa terjadinya marah seperti itu. Jadi tidak boleh dilempar terlebih keras ya. Apakah bisa dipahami? Ya. Yuk, mari kita mulai. Seperti ini teman-teman. Ayo lanjut. Ayo silakan. Diutarakan apa yang membuat Bapak menjadi marah? Tuh, kemarin itu makanan saya dimakan Mas Jeko. Dimakan Mas Jeko? Iya. Waduh, Mas Jeko ini memang ya. Ya sudah, lanjut, dilempar ke sampingnya. Apa yang membuat Bapak marah? Bolanya jelek. Bolanya jelek. Lanjut. Apa? Silakan langsung diutarakan saja. Itu saya punya barang direbut sama ini. Ya, waduh, ngawur ya. Silakan lanjutkan. Aku tuh dicuekin sama ini, nggak suka. Aduh, jangan cuek-cuek dong. Kayak kalau aku tuh biasanya kalau capek, gampang capek. Oh, capek ya. Jangan capek-capek. Kalau aku marah karena perawatnya itu kalau aku panggil gak langsung nengok, harus ke sana dulu, nggak langsung ke ruangan aku. Jadi aku marah. Aku marah soalnya gak boleh beli jajan. Gak boleh beli jajan. Iya. Aduh. Aku marah kalau dibohongin sama ini. Aduh, jangan bohong-bohong kamu ya. Kamu. Aku kalau lapar marah. Kalau marah, iya. Nanti dapat makanan. Aku marah kalau dibilang gendut. Dibilang gendut. Baik. Sudah semuanya ini ya. Sudah semuanya ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bisa kasih contoh ya. Kasih contoh. Mana cara agar kayak menghindar dari perasaan marah, Ya, melampiaskannya ke hal yang lain dan yang lebih positif. Mengendalikan marahnya itu seperti apa? Ayo, siapa? Bapak mungkin? Oh iya. Kalau saya marah itu langsung ambil air wudhu. Wah. Tepuk tangan dulu teman-teman. Bagus banget ya teman-teman. Barangkali ada lagi siapa yang mau? Oh, itu. Iya. Biasanya saya itu kalau marah itu langsung melampiaskan pada makanan, terutama kalau saya makan coklat. Biasanya saya langsung kayak di hati itu adem gitu. Wah, bagus banget ya. Tangan. Baik teman-teman, bagaimana perasaan kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah. Kalau begitu ya, saya ada sedikit pertanyaan nih buat Bapak Sumanto. Itu apa yang bisa menyebabkan Pak Sumanto ini tiba-tiba marah dan melakukan sedikit kekerasan begitu, Pak? Itu yang buat saya marah itu kadang kalau saya mandi ditobrak sama ini. Bapak ini tuh. Gimana kalau Bapak gimana? Saya iseng Bapak Sumanto soalnya kalau BAB berdiri lucu kan. Berdiri gimana ini Bapak Sumanto ini? Iya, enggak berdiri. Iya, tapi tidak boleh didobrak-dobrak ya Bapak. Iya. Baik, setelah kegiatan hari ini kalian jadi kalau merasa marah sudah tahu ya, coba gunakan cara untuk dapat mengendalikan dirinya seperti relaksasi, tarik nafas dalam atau bicara dengan perawatnya yang sudah ada di sekelilingnya seperti itu. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita akan belajar mengenali tanda-tanda marah atau respon yang muncul saat marah. Kegiatan yang akan dilakukan besok di tempat yang sama ya, tempat ini ya. Apakah semuanya setuju? Setuju ya. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada hari ini. Kita akhiri dengan tepuk semangat lagi ya. Ya. Mari kita mulai. Tepuk semangat. Semangat.